Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Brigis Arifah dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas A semester 2. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang membahas sistem digestif oleh Bapak Henry Didiarto, S.Nurse MPD. Yang pertama adalah lidah. Lidah dibentuk oleh otot skeletal dan dilapisi dan kumpulan otot-otot rangka membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Fungsinya lidah sebagai indera pengecer, supaya alat berbicara, pengatur letak makanan saat dikunyah, dan sebagainya. Secara garis besar, lidah dibagi menjadi dua bagian, yaitu 2/3 bagian depan dan juga 1/3 bagian belakang. Bagian-bagian lidah yang pertama, lidah bagian depan, bagian pangkal lidah, frenulum, dan juga papila. Yang mana keempat ini memiliki fungsi masing-masing. Yang selanjutnya kelenjar ludah atau air liur. Kelenjar ludah atau air liur berfungsi untuk memproduksi air liur yang mana kalau nggak ada air liur nanti itu akan terganggu dehidrasi, panas dalam atau disebabkan hal yang lain-lain. Kelenjar ludah itu menjadi 4, kelenjar parotis, submandibularis, sublingualis, dan juga liur minor. Selanjutnya saliva. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Saliva mengandung 99,5% air dan juga 0,5% bermacam-macam, diantaranya kalsium, fosfor, natrium, magnesium, juga mengandung musin, juga mengandung enzim ptyalin. Fungsi saliva adalah melumasi dan membersihkan rongga mulut, mempunyai aktivitas antibakteri, berperan pada pengencapan dengan melarutkan bahan makanan, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya adalah mulut. Mulut atau oral cavity atau cavum oris itu merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, yang mana merupakan fungsi mulutnya jalur bagi keluar masuknya udara, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bibir. Bibir itu dibentuk oleh orbicularis oris muscle dan dilapisi oleh keratinized stratified squamous epithelium. Bibir membantu dalam proses berbicara, menghisap, dan menjaga makanan, dan juga tetap berada dalam mulut. Selanjutnya adalah pipi. Rongga mulut bagian samping yang terdiri atas lapisan kulit, subkutan yang berisi lemak, serta otot-otot wajah yang membantu dalam proses menghancurkan makanan. Selanjutnya adalah gigi. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu incisivus atau incisif. Selanjutnya adalah canina atau caninus, yang ketiga premolar, dan selanjutnya adalah molar. Lalu adalah bagian dan lapis gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari mahkota gigi, agar gigi, dan juga leher gigi. Selanjutnya adalah faring dan esofagus. Suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolom vertebra yang panjangnya kurang lebih 14 cm, yaitu adalah pengertian dari faring. Merupakan tempat persampingan antara jalan pernafasan dan juga jalan makanan. Yang mana faring ini terdiri dari orofaring, nasofaring, dan juga laryngofaring. Selanjutnya esofagus, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm, lebarnya 2 cm. Fungsi esofagus yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerak peristaltik, mencegah laju isi dan cairan lambung. Struktur esofagus adalah sebagai berikut. Bagian esofagus yaitu superior, tengah, dan juga inferior. Selanjutnya adalah gaster atau ventriculus atau stomach yang biasa disebut juga lambung. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestin yang pertama yang berada di intraabdominal, yang mana lambung itu letaknya berada di antara esofagus dan duodenum, dan berada di dalam peritoneum dan juga ditutupi oleh omentum. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvatur major di sebelah kiri dan juga curvatur minor di sebelah kanan. Bagian-bagian dari itu tadi yang disebutkan tadi, peritoneum dan juga omentum, itu fungsi secara umum menjadi
lambung itu penyimpan makanan, terus produksi kimus, digesti protein, produksi mukus, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Dan juga masih banyak lagi. Fungsi motorik lambung ada 3, yaitu pertama penyimpan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus, terus pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan absorpsi ke usus halus. Terus bagian-bagian lambung yaitu yang pertama pars, bagian gaser yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium atau lubang kardium. Yang kedua, fundus gastricum. Yang ketiga, corpus gastricum. Yang keempat adalah pars atau bagian pylori, terdiri dari 2 bangunan yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Terus selanjutnya adalah saluran pencernaan bawah yang terdiri dari usus halus. Usus halus juga dibagi menjadi duodenum, jejunum, dan juga ileum. Lalu ada usus besar atau large intestine yang terbagi atas kolon, ascending, transfer, descending, sigmoid, dan juga rectum. Yang kedua adalah anus. Usus halus memasuki bagian saluran bagian pencernaan yang bawah yaitu usus halus yang pertama. Panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Usus halus menghubungkan lambung dengan sekum atau kolon, yang mana fungsi dari usus halus yaitu menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, yang mana disebut juga usus 12 jari, yang mana panjangnya adalah kurang lebih 25 cm. Lalu ada jejunum atau usus kosong, yang mana panjangnya itu kurang lebih 7 cm. Ileum atau usus penyerapan yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Lalu masuk ke bagian pertama, duodenum atau usus 12 jari. Bagian awal usus halus panjangnya 25 cm atau 10-12 inci yang mana berbentuk C. Duodenum mempunyai 2 saluran utama yaitu saluran empedu dan juga saluran pankreas. Yang mana saluran empedu itu menghasilkan cairan empedu yang bermanfaat untuk mengubah lemak menjadi bentuk emulsi. Saluran pankreas menyalurkan getah pankreas yang berfungsi untuk memecah beberapa nutrisi. Lalu ada usus kosong atau disebut juga jejunum, merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Letaknya di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjang usus kosong yaitu 1-2 meter. Selanjutnya, usus penyerapan atau yang biasanya juga disebut ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus. Letaknya setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum panjangnya sekitar 2-4 meter, terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Selanjutnya, usus besar menghubungkan ileum dengan rektum, panjangnya kurang lebih 1,5 meter atau 5-8 kaki, diameternya 6,3 cm. Kolon terdiri dari sekum, kolon, dan juga rektum. Kolon terdiri dari kolon menanjak atau yang disebut juga ascendens, transversum, descendens, dan juga sigmoid. Fungsi usus besar yaitu menyerap nutrisi, contohnya vitamin K, dan air dan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Lalu mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan baik bakteri di dalam usus. Lalu membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat, menyerap zat empedu, menyimpan tinja yang akan dibuang, membuang tinja keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dalam lingkungan luar dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Struktur anus yaitu kanalis anal, rektum, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, pectinate line, dan juga kolom anal. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang sistem digestif ini. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.